Kalau misalkan lu ngerasa, wah Indonesia panas banget ya, men, India gimana men? Di India ada kejadian aspal meleleh loh, aspal meleleh. Nah, gimana? Ada hal yang juga membuat masyarakat terkejut dan menjadikan kasus ini viral, yaitu Tini didapati memiliki cek sebesar 1.350.000.000. Apa ini tulisannya, ya Allah, saking banyak duitnya gue nggak paham. Nah pas mau dibawa pulang motornya, bengkelnya masih nagihin si Mbak Eca ini sebesar 200.000. Mungkin untuk biaya tenaga mekanik bengkel. Ngapain? Masalah dicari-cari sendiri, kenapa orang suruh bayar? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan kalau lu ngelihat ada banyak sekali tab di atas, artinya kita kembali lagi ke TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang sedang ramai di sosial media, di mana ada beberapa hal, ada 3 hal sih yang dari kemarin gue liatin tentang perkara jalan. Ini gue tahu lu udah bosen ya perkara jalan, terus juga lu mungkin bingung kenapa perkara jalan aja serame ini. Tapi men, kalau lu dari Lampung, kalau lu jadi gua, lu akan happy sekali ngelihat akhirnya ada kejelasan tentang jalan yang tidak seharusnya seperti itu. Salah satu yang kocak adalah kan Pak Jokowi ngupload foto nih, beberapa slide gitu. Terus gubernurnya ketutupan. Ya, gitu. Ya. Ya, gitu. Ya, yang diupload yang ini loh. Maksudnya kan bisa gitu, ada yang foto lain gitu. Terus ada perkara Pak Bas yang diajak ngomong tapi kayak kayak nggak ditanggepin gitu. Dan ini kondisinya kejadian ketika Pak Jokowi bilang kalau urusan jalan itu akan diambil sama pemerintah pusat. Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Iya, ikut tepuk tangan. Mantap. Ayo kita lanjut. Wow. Kondisinya panas sekali di Lampung. Double meaning ya. Maksudnya panas literally panas secara tempat sama panas secara perpolitikan. Tapi kalau kita ngomongin tentang panas, seperti yang lu tahu, akhir-akhir ini emang di Indonesia tuh lagi panas banget. Bahkan panasnya dari ketika puasa nggak sih? Maksudnya puasa kemarin itu adalah puasa yang berasa banget gitu panasnya. Yang puasa pokoknya udah mah harus nahan aus, lapar, marah, panas lu salah satunya. Mungkin lu mempertanyakan gitu, ini normal nggak sih panas kayak gitu terjadi gitu? Normal nggak sih kepanasan itu sampai berhari-hari bahkan sampai sekarang? Ternyata ada banyak sekali artikel di luar sana yang menjelaskan kalau emang secara suhu bumi khususnya di Asia Tenggara itu lagi panas banget, lagi di Asia deh. Bahkan di India pernah nyampe 51,2 derajat Celcius. Suhu kota di India sampai 51 derajat Celcius. Oh, ini 2016. Kesian banget orang-orang di India. Buset. Kemarin adalah suhu terpanas yang pernah dicatat di negara ini, 51 derajat Celcius di Palodi. Ya Allah. Karena kalau misalkan lu ngerasa, wah Indonesia panas banget ya, men, India gimana men? Bahkan dari dulu sempat ada dokumenter yang dibikin sama BBC. Bahkan gue nggak tahu videonya kemana, gue cari kagak ada. Tapi di salah satu dokumenter ini, para warga di tempat itu tuh bahkan sampai berusaha untuk ngecat atap temboknya jadi putih supaya cahaya mataharinya mantul ke atas lagi gitu loh, biar rumahnya nggak panas-panas banget. Dan ini gokil sih. Gue tuh awalnya pengen nyari tahu tentang perkara ini, tentang perkara berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh produsen AC, tau. Maksudnya gue yakin tiba-tiba somehow di luar sana orang jadi banyak beli AC gitu, orang panasnya kayak gini kok. Biar bisa lebih tahu gimana panasnya cuaca karena gelombang panas ini, di India sendiri gelombang panas ini dikatakan udah makan korban hingga 24.000 orang selama 30 tahun terakhir, atau sekitar 800 orang wafat per tahunnya karena gelombang panas ini. Wah. Ini kalau kita lihat ya, heat wave in Asia, Indonesia tuh masih aman gitu. Maksudnya
dengan panas yang kayak kemarin lu rasakan, itu hitungannya masih aman karena kita masih ada di sekitaran 33 average-nya. Tapi di Myanmar lo sampai 45 derajat Celcius. Ya Allah, India 44,5. Astagfirullahalazim. Yang menyedihkan adalah ketika lo ngelihat video-video yang kayak gini, kayak ada jemuran lo dijemur kebakar. Gimana? Astaga. Tempat duduk motor bisa goreng kue. Ya Allah, tisu kebakar, sendal meleleh. Rem mobil meleleh. Oh, gue jadi inget, di Indonesia bahkan sempat ada berita di Kalimantan kalau gue nggak salah, ada mobil yang bahkan sampai kebakar waktu lagi diparkir di parkiran. Jadi ada 3 mobil kebakar karena panas ini. Nih April 27. Dang. How? 2 mobil kebakar nih, lokasi di tempat kolam renang Breeze di samping bandara. Ini bener-bener di parkiran gitu kebakarnya. Ara kan sempat ngasih tahu ke gue. Astaga. Semacam bulu-bulu gitu, entah karpet atau apa. Dan itu kena sinar matahari terus kebakar, yang akhirnya mobilnya kebakar, mobil sampingnya ikut kebakar karena mobil yang pertama kebakar. Dan men, itu serem banget men, jadi hati-hati dah. Di India ada kejadian aspal meleleh loh, aspal meleleh. Nah, gimana? Jalanan jadi meleleh gara-gara, ya Allah, Mega Pro. Ini apa, Scoopy? Bukan deh. Astaga, serem banget gak sih? Ya intinya, kalau nggak penting-penting banget gak usah keluar rumah karena panas. Lu mesti lihat tangan gue men. Tuh, tangan gue lu mesti lihat. Ini putih nih, yang ini belang aja. Oh my god. Anyway, lalu sempat ada keramaian yang terjadi juga April tanggal 28. Enggak 28 pasti sih, maksudnya di akhir bulan lalu sempat ada pembahasan tentang seorang gelandangan di Bogor yang kaya. Apalagi dia punya cek sebesar 1,35 miliar. 1,35 miliar itu beli NMAX dapat berapa banyak ya? Hanya buka dealer sendiri nggak sih itu? NMAX katakanlah 33, 34, 32. Buset. Mandi NMAX. Wah, mantap. Terdapat sebuah fenomena terkait seorang gelandangan yang didapati mempunyai uang cash senilai 1,8 juta dan juga punya cek sampai 1 miliar. Wow. Jadi gelandangan tersebut bernama Tini, seorang perempuan yang telah berusia 47 tahun asal desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Tini bisa tertangkap karena tim Dinsos atau Dinas Sosial Kota Bogor sedang melakukan operasi untuk mengevakuasi para gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bogor. Operasi ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pengemis. Selain uang cash yang begitu banyak disimpan oleh Tina, ternyata terdapat juga 2 buah STNK dan beberapa surat-surat yang telah kadaluarsa. Kok bisa dapat STNK, nemu apa gimana? Ada hal yang juga membuat masyarakat terkejut dan menjadikan kasus ini viral, yaitu Tini didapati memiliki cek sebesar 1.350.000. Apa ini tulisannya, ya Allah, saking banyak duitnya gue nggak paham. 1.350.000.000 rupiah. Cek dari Bank BCA, sudah ada tanda tangannya, yang mana gue nggak tahu ini fotokopian atau bukan. Bukan fotokopian bro, ini logonya BCA biru loh. Nah yang aneh juga adalah ceknya ini berasal dari Bank BCA yang bukan dari daerah Bogor. Ceknya berasal dari Bank BCA cabang Antasari, Samarinda. Samarinda ke Bogor. Samarinda kek ada. Kenapa sih gua? Samarinda tuh di Kalimantan kan? Wah lo terbang 2 jam nih, tiketnya 2,8 juta. Wah gitu. Kok bisa dari Samarinda?
Keaslian dari cek ini juga belum bisa dibuktikan karena Tini sekarang masih dalam pengobatan atau pemeriksaan di rumah sakit jiwa karena terindikasi memiliki gangguan jiwa. Soalnya orang di sosmed tuh kayak sempet nanya gitu, tapi jawabannya tuh kayak orang linglung gitulah, jawabannya kadang bener kadang enggak gitu. Terus ada kalimat yang bilang dia cuma di sini doang, nggak ngemis, nggak apa, dia cuma cari makan di sini ngumpulin barang bekas, nggak kemana-mana. Jadi intinya Tini ini bukan seorang pengemis, melainkan gelandangan yang sering ngambilin barang bekas. Tapi makin timbul pertanyaan baru, kok bisa ngumpulin barang bekas bisa dapat uang 1,8 juta? Sebanyak apa barang bekas yang dia simpen dan dia jual kalau duitnya sampai sebanyak itu? Terus Dinas Sosial Kota Bogor juga udah pernah ngecek keluarganya, ternyata keluarganya ini punya ekonomi yang mapan atau berkecukupan lah. Hah? Karena Tini ini punya 3 anak dan anaknya itu dibeliin sepeda motor. Hah? Ada yang atas nama anaknya, yang berarti itu motor baru. Ada juga yang atas nama orang lain yang kemungkinan second. Anjing, makin gue baca makin bingung gue. Kalau misalkan anak-anaknya kaya, kalau dia kaya, kenapa dia masih jadi gelandangan? Terus selain itu, ternyata keluarga Tini juga punya rumah baru beres dibangun dan ada 4 buku tabungan. Ngapain masih ngemis? Ngapain masih gelandangan? Ya Allah, kok bisa begitu? Nah, terdapat spekulasi yang bilang kalau Tini ini seolah-olah dibiarkan oleh keluarganya menggelandang ke daerah Bogor. Padahal keluarganya tahu apa yang dilakukan oleh Tini, tapi nggak ada yang nahan satupun. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya, ini udah ketiga kalinya ditangkap. Ini. Waktu penangkapannya juga bisa dibilang tidak terlalu lama antara satu penangkapan dengan penangkapan yang lain. Jadi dia sebelumnya pernah tertangkap 4 bulan lalu. Dan ternyata Tini ini juga membawa uang dalam jumlah banyak, yaitu 18 juta. How? Katakanlah dia udah ngumpulin uang itu sebulan. Maksudnya sebulan 18 juta. Untuk apa lu yang masih kerja, men? Iya, little butterfly. Wah Allah. Kita mengasihani orang yang harusnya kita lebih kasihan sama diri kita sendiri. Iya gitu. Yang jadi masalah adalah kan dia udah beberapa kali ketangkep ya. Maksudnya udah 3 kali ketangkep gitu. Kenapa bisa lolos gitu? Nah, alasannya kenapa bisa lolos itu karena keluarganya selalu datang buat ngamanin dia dan udah bikin surat pernyataan dan ditandatangani keluarganya supaya Tini nggak balik ngemis lagi dan jadi gelandangan di Bogor. Tapi kayaknya keluarganya tuh nggak peduli amat gitu. Ini masih bakal dicek sama pihak Bank BCA. Tapi kalau misalkan dia nemu cek ini, terus kemudian pihak Bank BCA-nya bilang, oh ini masih bisa kok, yang punya duit siapa jadinya? Maksud gue kayak, bro, kita lagi bicara 1,3 miliar men. Kita lupakan 1M nya deh. 350 juta aja tuh udah banyak. Lu udah bisa dapat 1 rumah. Ditambah 1 miliar di depannya. Wede. Jadi punya dealer, jadi yang punya kontrakan, bisa-bisa. Tinggal di kolong jembatan. Tinggalnya di kolong jembatan tapi duitnya banyak bener, astaga. Apakah ini sudah waktunya untuk kita berhenti, men? Untuk lebih mengasihani diri kita sendiri daripada orang lain yang somehow punya duit lebih banyak dari kita gitu. Terus kayak astaga. Dia STNK-nya ada 3 loh. Ada 4. Dan hidup STNK-nya beneran ada bentukan kendaraannya. Punya ada rekening BNI. Astaga Tuhan, ya Allah. Ya, coba. Tidak ada larangan untuk memberikan sedikit harta untuk orang lain, tidak ada. Tapi hati-hati aja deh gitu. Gimana ya taunya kita ya? Misalkan kita juga susah untuk tahu kalau si orang ini kaya di belakangnya. Wah. Ya. Wih. Apa nih? Bahasan selanjutnya adalah tentang bengkel motor pengen naik haji. Jadi ada sebuah akun TikTok bernama Echa Dama naikin sebuah kasus di akun TikToknya, di mana kasusnya tuh kalau dipikir-pikir menyebalkan sekali karena ini tentang perkara motor rusak yang jadi bener mah kagak tapi ngeluarin budget banyak banget gitu.
Gini, kejadiannya terjadi pada akhir bulan April. Videonya sendiri naik tanggal 28 April. Jadi kejadiannya itu bisa jadi pada tanggal itu juga atau beberapa hari sebelumnya. Kita nggak tahu pasti. Cuman yang bikin viral adalah Echa ketika mau servis motor itu harus membayar tagihan sebanyak 2,7 juta, dimana itu merupakan jumlah yang cukup banyak tentu saja, apalagi buat servis motor di pinggir jalan. Kronologinya adalah, jadi awalnya Echa dan keluarganya ini mau liburan ke daerah Sentul. Tapi di tengah perjalanan ternyata motornya ini mengalami masalah sehingga membuat mereka harus segera pergi ke bengkel. Niat awalan Echa dan suaminya pergi ke bengkel hanya untuk sekedar ganti oli saja. Ingat, ganti oli. Dimana menurut informasi dari Google, karena Skripater nggak pernah ganti oli, ya Allah, bahwa saya ganti oli ini seharusnya nggak lebih dari 100 ribu. Karena emang seinget gue terakhir gue ganti oli nyokap itu kayak 45 ribu, 60 ribu deh. Ganti oli motor apa gitu lupa. Nah pas dicek, emang keadaan oli dari motor tersebut udah jelek karena udah 2 bulan belum diganti. Tapi se2 bulan 2 bulannya ganti oli kan nggak seharusnya sampai bongkar motor gitu kan. Cuman yang dilakukan si bengkel adalah membongkar motor itu dilepas semua untuk diganti olinya. Dari pihak bengkelnya kenapa bongkar motor tersebut, menurut mereka niatnya mau ngecek semuanya biar langsung diperbaikin juga. Kalau orang datang mau ganti oli, ya ganti oli aja nggak sih? Maksudnya, terus pas dibongkar gitu, pihak bengkelnya langsung ngasih bill ke Mbak Echa dengan total hingga 2,7 juta. Wow, amazing sekali. Ini ceritanya banyak di TikTok nih. Ngerasa kaget dengan bill tersebut, Mbak Echa langsung minta buat pasang lagi motor yang udah dibongkar sama pihak bengkel tersebut. Pasang aja, nggak mau gua, ngapain sih gitu. Mbak Echa juga nggak membutuhkan servis yang dilakukan untuk kasus turun mesin tersebut, tapi cuma membutuhkan ganti oli aja. Ternyata pas mau masang balik lagi itu bodi motor, ada biaya yang harus ditanggung sebesar 450 ribu. Karena merasa nggak nyuruh buat bongkar motornya, jadi Echa ogah untuk membayar sebanyak itu. Jadi biar nggak lebih panjang masalahnya, Mbak Echa bilang nggak usah pasang lagi motornya, biar dibawa sama dia dan keluarganya pakai kendaraan online. Dan bener dibawa, men. Maksud gue kayak, bro, kan orang datang dengan nalar sederhana. Aha, motorku sudah ada logo-logo olinya nih di MID. Sepertinya harus ganti oli. Lah, ganti oli. Wah mbak, ini udah 2 bulan gak diganti ya? Iya lama nih mas, disemprot. Tutup, ganti. Udah gitu. Kenapa dicopot-copotin kayak gini asu? Udah gila, udah stres ngapain sih? Nah pas mau dibawa pulang motornya, bengkelnya masih nagihin si Mbak Echa ini sebesar 200 ribu. Mungkin untuk biaya tenaga mekanik bengkel. Ngapain? Masalah dicari-cari sendiri, kenapa orang suruh bayar? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Gusti Pangeran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kok begini banget ya. Manusia bangsa manakah yang datang silih berganti? Apa sih, gue jadi bingung ngomong apa. Asu. Karena merasa setiap orang berhak mendapatkan haknya, jadinya Mbak Echa bayar sejumlah segitu, 200 ribu. Mau gak mau kayaknya. Akhirnya motor yang udah dibongkar tersebut dibawa menggunakan kendaraan online tersebut. Ya Allah. Nah ternyata driver dari kendaraan tersebut bercerita kalau misalnya dia juga mengalami hal yang tidak mengenakan dengan bengkel tersebut. Emang udah sering dia. Drivernya bercerita kalau misalkan dia cuma mau ganti karet aja, tapi malah dipretelin dan akhirnya kena biaya 2,5 juta. Stres. Akhirnya Mbak Echa pun mencari review Google dan ternyata banyak juga orang-orang yang kena tipu. Mari kita baca satu-satu. Astaga, Hans Motorsport reviewnya 1,3. Ini awal-awal banget loh by the way. Jahat ya kak, ganti V-belt mah paling mahal juga 150. Kenapa kenanya 2,5 juta? Astaga. Gak ngotak, ganti gear set ori di AHA saya cuma 420. Ini kena 850. Kalau gak kepepet gak dulu dah. Bengkel gak seharusnya buka, kasih harga gak masuk akal. Biaya ongkos kelewat mahal. Masa iya ganti oli ongkosnya 80.000, servis CVT 135 terpisah dari biaya ganti oli. Wah. Ban mobil saya kempes, saya mau tambel. Ketika dicek ternyata robek, jadi harus pakai ban dalam. Harganya 250.000.
Biasanya nggak segitu, jadi saya batalkan. Ongkos buka ban aja 50.000. Ya Allah, Tuhan. Inilah fungsi dari Google Review ya kawan-kawan. Ya, jadi kalau mau ngapa-ngapain, mau pergi ke tempat-tempat kayak gini, dicek dulu. Bengkel nggak jelas, servis mondar-mandir doang, nggak benerin sama sekali. Ya, pokoknya nggak beredah ini bengkel. Abis 1,6. Masa motor baru jalan 3 kilo langsung mati lagi? Wow. Itu bukan bengkel, itu BNN. Bagian nengok-nengok. Iya. Habis 1,8. Wow. Bengkel kagak ada otaknya. Masa cek kabel 2,5, bongkar kabel 200. Astaga. Berarti emang udah lama ya? Gua grebek lama-lama di bengkel, tolol. Orang deket aja getok, harganya gak otak. Wah. Harganya gak masuk akal bosku. Servisnya juga biasa aja. Sinting aja, jangan mau servis di sini. Gue doain perut lu buncit makan duit haram. Personal banget tuh udah tuh. Astaga. Ini kayaknya dia memanfaatkan orang-orang kepepet gitu ya. Yang mau gak mau harus bayar gitu. Hais. Niat awalnya Mbak Eca itu gak mau naikin hal ini ke sosmed, tapi ternyata banyak orang yang ketipu. Akhirnya dia naikin lah kontennya supaya tidak terjadi hal yang sama kepada orang lain. Ini masalahnya kasihan men, motornya men. Kayak kepisah banget. Astagfirullah, jahat banget sih sumpah orang. Ngapain sih? Orang buka usaha yang jujur-jujur aja gitu. Ini sama aja kayak orang nyuci AC. AC-nya masih bagus tapi katanya perlu ganti freon. Ya Allah. Konten ini pun ramai dibicarakan orang-orang dan pada akhirnya membuat polisi langsung mendatangi tempat tersebut. Nah, polisi datang nih. Nah, ditanya-tanya jawab-jawab. Pihak bengkel tersebut melakukan pembelaan kalau misalnya ada miskomunikasi antara pihak bengkel dan customer. Dari hasil komunikasi yang kami lakukan dengan pihak bengkel, hal tersebut jadi karena kurangnya komunikasi sejak awal antara konsumen dan pihak bengkel mengenai pengerjaan bongkar pasang onderdil dari kendaraan yang sudah terlanjur dibongkar. Nice. Mengenai hal tersebut kami minta kepada pihak konsumen yang masih tidak puas bisa mendatangi polsek. Dan Mbak Eca harus mendatangi polsek untuk memberikan kesaksian. Kesel banget gak sih lu, maksudnya kayak alah. Terus kan Mbak Ecanya katanya disuruh datang ke polsek. Dan akhirnya datang ke polsek terus diselesaikan bersama di kantor kepolisian. Oh my god. Masalahnya kalau korbannya udah banyak banget, korban lain boleh juga gak sih? Maksudnya, Mbak gue juga tuh emang gitu. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita yang pengendara motor agar lebih berhati-hati. Dan pelajaran juga buat para bengkel agar untuk melayani lebih baik lagi. Seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polsek. Ya elah, ngasih jempol dia. Awalnya saya nggak mau viralin, walau sakit banget hati ini dibuat ini bengkel. Cuma karena saya lihat banyak banget korban, alangkah berdosa jika saya tidak memberi informasi pada orang lain. Bagus mbak, motor saya buat cari nafkah malah hancur begini dan gak tanggung jawab. Emang omelin aja mbak. Masa ganti oli tiba-tiba keluar 2,7, udah gila. Kalimatnya juga salah paham. Mana nih. Korban Hans motor sentul. Perkara motor ngadet dibongkar semua jadi 1,8. Goblok banget dah, dibongkar semua. Mana ada install ECU 850. Ya Allah. Ya. Hati-hati sama bengkel daerah Sentul. Oh, emang udah banyak ya. Silinder Vario 85, ongkos 100. Ongkos lo 100. Astaga. Servis karbu doang sama carb cleaner habis 8,5. Ya Allah, emang udah Tuhan. Kabar terakhir yang gua tahu sih ada orang moto tempatnya terus tutup gitu ya. Maksudnya udah tutup. Dan berhati-hatilah men, maksud gua kayak yang aduh. Di Google Maps sudah nggak ada. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua supaya apa? Berhati-hatilah. Masa sih? Udah gila anjing. Di Google Maps ini Hans motor bengkel viral nipu. Ya Allah, segitunya loh.
Cuman perkaranya sudah selesai, sudah dibawa ke pihak kepolisian dan semuanya sudah aman. Berhati-hatilah dengan bengkel-bengkel seperti ini. Kalau misalkan lu udah ngelihat ada yang aneh ketika lagi servis, katakanlah lu cuman pengen ngencengin rem nih. Ngencengin rem kan ya udah di belakang gitu doang kan. Pengen ngencengin rem, tiba-tiba ban lu dicopot. Nah, lu teriak, "Woi!" Kagak sekalian lu pretelin jadi onderdil satu-satu. Di luar sana memang banyak orang baik, tapi orang jahatnya juga nggak sedikit. Jadi berhati-hatilah. Mantap. Mungkin lu kalau punya cerita yang sama, lu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa menemukan hal-hal kocak lainnya untuk supaya bisa kita hindarin bersama. Karena kan emang fungsi dari sharing di sosial media supaya orang nggak kena juga gitu hal yang sama. Itu dulu untuk video gue kali ini. Nanti akan ada sambungan dari bahasan selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini untuk kelangsungan hidup anak-anakku. Untuk memperbaiki algoritma, di like videonya please. Kalau tembus 5.000 likes aku akan membuat video selanjutnya. Iyalah harus. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan Mana bang, ngomong ngentotnya gimana bang? Mana bang? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya ada video koboi jalanan gitu. Gue nggak tahu pasti sih kejadiannya kayak apa, tapi intinya dia lagi berantem di jalan gitulah, mobil sama mobil, terus mobil depan ngeberhentiin, keluar bawa beceng, bawa airsoft gun ternyata bukan pistol beneran. Tapi dia marah-marah terus bilang ngentotnya gitu. Ya udahlah. Akhirnya ketika ditangkap terdiam, terus ada wartawan, ngentotnya kayak gimana bang? Nah, gitu. Lucu banget.